Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ratnasari dari kelas 4C Manajemen, NIM 119106232245. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang neraca pembayaran guna untuk memenuhi tugas ujian akhir saya bidang studi ekonomi makro dengan dosen pengampu Salmia SPD MPDE. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang neraca pembayaran. Apa sih itu neraca pembayaran? Jadi, pengertian neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu sendiri dengan penduduk negara lainnya. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta transaksi finansial. Tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Fungsi-fungsi dari neraca pembayaran internasional adalah sebagai berikut. 1. Mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor atau impor, hubungan utang piutang, serta penanaman modal. 2. Mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. 3. Mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. 4. Mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. 5. Mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. 6. Sebagai suatu alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat menyelesaikan pembayaran tepat pada waktunya. Yang ketujuh, sebagai suatu alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Sistem pencatatan neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi debit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua yaitu transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
Komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran ini terbagi menjadi 7, yaitu pertama, transaksi dagang, 2, transaksi pendapatan modal, 3, transaksi unilateral, 4, transaksi penanaman modal langsung, 5, transaksi utang piutang jangka panjang, 6, transaksi utang piutang jangka pendek, dan 7, transaksi lalu lintas moneter. Baiklah, kemudian ini adalah data tentang neraca pembayaran dari awal hingga tahun 2021. Yang jarang terjadi dalam rekam jejak transaksi berjalan di tanah air. Per kuartal 3 2020, neraca transaksi berjalan Indonesia mencatatkan surplus. Tepatnya sebesar 1 miliar dolar Amerika. Ini adalah pertama kalinya surplus yang kembali ditorehkan dalam 9 tahun terakhir. Mengejutkan memang, membuat muncul pertanyaan, bagaimana mungkin prestasi ini justru muncul kala pandemi menekan ekonomi global? Jika ditilik lebih jauh, rupanya dalam 2 kuartal terakhir, neraca pembayaran Indonesia juga positif. Itu artinya terdapat kelebihan dana, perdagangan, dan investasi saat Indonesia berhubungan dengan negara lain, ketimbang dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Salah satu indikasi paling gamblang yang dapat terlihat adalah dalam kegiatan ekspor-impor barang dan jasa sejak awal tahun. Neraca perdagangan Indonesia rupanya turut menoreh surplus sejak Mei lalu. Bahkan, di bulan Oktober, surplus yang diperoleh mencapai 3,6 miliar dolar Amerika. Kemudian bagaimana neraca pembayaran di tahun 2021 ini di masa pandemi COVID-19? Yuk kita simak. Bank Indonesia (BI) melaporkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 1 tahun 2021 surplus sebesar 58,63 triliun. NPI pada kuartal 1 tahun 2021 mengalami peningkatan berupa surplus setelah mengalami defisit sebesar 0,2 miliar US dollar pada kuartal sebelumnya. Kemudian Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan bahwa surplus NPI pada kuartal 1 tahun 2021 menopang ketahanan eksternal. Surplus tersebut berasal dari surplus transaksi modal dan finansial. Surplus transaksi modal dan finansial ini pada kuartal 1 tahun 2021 terutama ditopang oleh investasi portofolio. Pada kuartal 1 tahun 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 5,6 miliar US dollar atau 2,0% dari PDB. Nah, pada kuartal sebelumnya defisit tercatat sebesar 1,0 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio makin meningkat seiring persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Maka itu, dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2021 mencapai 137,1 miliar US dollar atau meningkat dari 135,9 miliar US dollar pada akhir Desember 2020. Nah, di posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.